Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh atau khalifah Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, dan yang kami muliakan Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggong, dan tak lupa juga Dospem kepada Bapak Dospem pertama, yakni Bapak Fathullah Rusli MHI, dan Dospem kedua Bapak Irzak Yuliardi Nugroho MH, dan tak lupa juga kepada orang tua kami yang telah mendidik kami. Dan perkenalkan, nama kami Saiful Rijal dari Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah. Di sini judul yang kami angkat tentang perspektif hukum Islam tentang tradisi Muang Cangcalah bagi masyarakat Karanganyar, Kecamatan Bantaran, yang di dalamnya berisi yang pertama latar belakang, kajian teori, dan metode penelitian. Jadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, yaitu terdapat sebuah tradisi unik yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu tradisi Muang Cangcalah. Tradisi ini dilakukan dalam prosesi mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, di mana masyarakat membuang atau melempar koin seperti koin, beras kuning, atau uang receh di sepanjang perjalanan menuju kuburan. Latar belakang tersebut dikarenakan masyarakat sekitar memiliki keyakinan dapat membuang kesialan. Muang Cangcalah tersebut merupakan salah satu tradisi yang mana telah ada sejak zaman leluhur dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari ritual kematian, tetapi juga dianggap memiliki makna simbolis yang terkait dengan budaya dan kepercayaan masyarakat lokal. Meskipun zaman terus berubah, tradisi ini tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan warisan leluhur. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab Al-Quran, yang mana telah tertera di dalam kitab Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa ta'muruna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian kami ini, yakni yang pertama, bagaimana praktek tradisi Muang Cangcalah dilakukan oleh masyarakat Karanganyar Kecamatan Bantaran, dan yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Muang Cangcalah sebagai bagian dari budaya lokal masyarakat Karanganyar. Dan tujuan penelitiannya yang pertama untuk mendeskripsikan secara rinci praktek tradisi tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Karanganyar, termasuk prosesi, makna, dan tujuan yang melatar belakangi tradisi tersebut. Dan nomor 2, untuk menganalisis tujuan hukum Islam terhadap tradisi tersebut sebagai bagian dari budaya lokal, sehingga
dapat menentukan apakah tradisi ini dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menginjak yang selanjutnya yakni tentang kajian teori. Yang pertama, di sini kami menggunakan teori uruf, yang mana uruf tersebut dalam hukum Islam berarti kebiasaan atau tradisi yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, uruf berarti sesuatu yang baik dan dikenal luas. Dalam istilah fikih, uruf dikenal dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan uruf di sini diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Selama suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka ia bisa dijadikan dasar hukum Islam. Di mana teori tersebut dalam Islam menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan adanya uruf, hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai utama dalam syariat. Dan teori yang selanjutnya ialah kami menggunakan teori maqasid syariah dalam hukum Islam. Pengertiannya yakni adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap hukum syariat memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah, maqasid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah adalah hukum Islam. Dengan demikian, maqasid syariah merupakan teori yang menjelaskan maksud dan hikmah di balik setiap aturan Islam. Teori ini dikembangkan oleh ulama seperti Imam Ghazali yang membagi tujuan syariat dalam 5 aspek utama, dan Imam Asy-Syatibi yang memperluas konsep maqasid dalam konteks sosial dan kehidupan, dan ada Imam Ibnu Qayyim yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan hikmah dalam penerapan hukum Islam. Dan teori tersebut atau teori maqasid syariah adalah konsep yang menekankan bahwa umat Islam dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sehingga tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern. Jadi kajian teori yang ketiga ialah teori akulturasi budaya dalam Islam, yakni akulturasi tersebut dalam Islam adalah proses perpaduan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas dasar kebudayaannya. Islam sebagai agama yang universal mampu beradaptasi dengan berbagai budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid atau ajaran syariat. Akulturasi ini terjadi ketika Islam masuk ke suatu wilayah dan berinteraksi dengan tradisi yang sudah ada. Islam tidak menghapus budaya setempat, tetapi menyelaraskan agar sesuai dengan ajaran Islam. Akulturasi Islam ini mengikuti prinsip al-adah al-muhkamah. Kebiasaan dapat menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan dapat menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak menolak budaya selama budaya tersebut tidak mengandung syirik, tidak bertentangan dengan akhlak Islam. Dan teori akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan beradaptasi dengan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Akulturasi ini membantu Islam berkembang di berbagai wilayah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman seperti yang terjadi di Indonesia melalui seni, tradisi, dan arsitektur. Jadi masuk pembahasan selanjutnya yakni metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Yang dimana yang pertama pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
yang fokus pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, gambar, informasi, non-angka untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang teliti melalui sumber-sumber seperti wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumentasi lainnya. Dan berikutnya yang nomor 2 yakni jenis penelitian. Yang dimana di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus atau case studies, yang dimana penelitian tersebut merupakan eksplorasi terdapat suatu sistem yang terkait atau beragam kasus dalam rangka waktu tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem ini dibatasi oleh waktu dan tempat, sementara kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, dan individu. Metode penelitian selanjutnya yakni yang nomor 2 adalah kehadiran peneliti, di mana penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang berlokasi di daerah Probolinggo, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat digunakan, akan tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak dilakukan dan akan diperlukan. Pada penelitian ini akan hadir secara langsung di lokasi. Peneliti akan melakukan wawancara dengan objek penelitian di desa yang dimana tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran. Dan selanjutnya sumber data penelitian. Pada penelitian ini merupakan data yang memiliki sifat kualitatif dan diperoleh dari berbagai ragam cara oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya melalui wawancara dan diskusi. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain dalam bentuk yang sudah tersedia seperti Al-Quran, laporan, buku, dan jurnal-jurnal. Dan yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Jadi di sini teknik pengumpulan data ini akan melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang diperlukan dalam tujuan memperoleh sebuah informasi. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Wawancara secara langsung dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan orang yang memiliki informasi. Dan yang nomor 2 yakni dokumentasi. Kami akan mengambil beberapa dokumentasi tentang penelitian kami ini. Dan yang selanjutnya adalah teknik analisis data, yang mana di dalamnya berisi paparan penjelasan tertulis maupun secara lisan. Metode analisis data deskriptif melibatkan 3 tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang reduksi data, proses menyimpang dari merangkum informasi yang relevan secara fokus pada hal-hal penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan penyajian data bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti uraian singkat atau bahan, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memahami kejadian atau fenomena yang diteliti. Yang nomor 3, penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif adalah proses menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui, yang dapat menjawab pertanyaan atau fokus peneliti. Kesimpulan ini bisa berupa deskripsi yang menjelaskan hal-hal yang sebelumnya tidak jelas atau ambigu.
Adapun yang terakhir yakni pengecekan keabsahan temuan. Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah. Perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan. Seperti menggunakan beberapa sumber, metode peneliti, teori pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Pengoreksian keabsahan terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya derajat kepercayaan, keterlibatan dan kebergantungan, kepastian dan kepastian. Adapun dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.